Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafer Rafael Oktianto, NIM 1822336 dari K2 STI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kerja saya pada laporan ujian tengah semester Teknologi Sistem Terintegrasi. Adapun pada kali ini, saya mengambil topik platform Anime Explorer. Mulai dari awal, berdasarkan platform yang saya pilih, yaitu platform Anime Explorer, karena memiliki fitur yang intinya itu mencari anime berdasarkan judul, melihat detail informasi anime seperti dari rating, genre, publisher, atau studio, lalu ada rekomendasi anime, dan juga visualisasi seputar anime. Maka dari itu, core domain yang ditentukan yang saya pilih untuk sistem platform saya ini adalah Anime Discovery dan Recommendation, atau mekanisme rekomendasi dan eksplorasi anime, yaitu kemampuan sistem untuk membantu pengguna mencari, menemukan, dan mendapatkan rekomendasi anime berdasarkan preferensi mereka. Adapun core domain tersebut dipilih karena memberikan nilai utama atau value paling utama pada pengguna, lalu memiliki kompleksitas bisnis yang membutuhkan desain berbasis domain atau domain driven design ya maksudnya. Lalu core domain ini nantinya itu akan berinteraksi dengan subdomain lain serta menjadi pusat interaksi dari si pengguna ini sendiri. Adapun untuk subdomain akan dijelaskan pada bagian berikutnya, yaitu di sini subdomain itu adalah bagian-bagian fungsional yang menyusun keseluruhan sistem atau platform. Satu buah sistem dapat memiliki lebih dari satu subdomain. Dan setiap subdomain memiliki tujuan atau fungsi yang spesifik, dan tidak semua subdomain merupakan bagian penting, melainkan ada yang core, supporting, maupun generic. Bedanya apa? Untuk yang core itu merupakan subdomain yang berperan memberikan nilai utama bagi sistem dan memiliki prioritas paling tinggi dalam pengembangan sistem atau platformnya. Untuk supporting adalah berperan mendukung core subdomain, tapi bukan merupakan nilai utama dari platform sistem itu sendiri. Sedangkan untuk generic subdomain berperan memenuhi fitur umum yang bisa ditemukan di sistem-sistem lain yang sudah ada. Umumnya generic subdomain ini dapat digantikan atau dapat memanfaatkan API yang disediakan oleh sistem lain, sehingga tidak perlu diimplementasi secara manual pada sistem yang dikembangkan. Sedangkan bounded context itu adalah batasan-batasan yang diberikan untuk setiap subdomain. Bounded context itu merupakan batasan istilah dan logika suatu subdomain yang berlaku secara konsisten. Bounded context juga memberikan kejelasan batasan subdomain agar tidak terjadi keambiguan dalam subdomain yang ditentukan. Sesuai dengan core domain yang tadi saya sebutkan, yang Anime Discovery and Recommendation, maka ditentukan bahwa ada beberapa subdomain, ada 5 subdomain. Yang pertama itu ada pencarian anime, yaitu perannya menyediakan fitur pencarian anime dan menampilkan hasil berdasarkan judul, genre, dan rating anime. Lalu yang kedua ada rekomendasi anime, memberikan rekomendasi anime berdasarkan genre favorit. Lalu ada profil pengguna untuk menyimpan data pengguna mulai dari username, password, dan juga genre favorit. Lalu ada review komunitas dan rating, menampilkan review, komentar, rating, dan diskusi terhadap suatu anime. Dan yang terakhir ada autentikasi dan login, untuk menyediakan fitur registrasi akun dan login ke dalam platform untuk pengguna. Berdasarkan subdomain tersebut, ditentukan juga bounded context untuk setiap si subdomainnya. Yang pertama itu untuk pencarian anime, contohnya bounded context-nya ada discovery context, ini untuk pencarian animenya, filter context untuk pencarian, sorting, dan filtering. Lalu anime info context ini ketika kita menekan salah satu informasi animenya gitu ya, untuk melihat informasi lebih detailnya. Dan ketiga itu termasuk ke dalam core subdomain. Lalu core subdomain yang kedua itu ada rekomendasi anime, di mana bounded context-nya hanya satu, yaitu recommendation context, yang menghasilkan rekomendasi berdasarkan preferensi genre pengguna dan juga rating. Tapi dia tidak menyimpan data pengguna secara langsung. Di sini juga termasuk core subdomain. Berikutnya ada profil pengguna, konteksnya itu ada dua, ada user profile dan juga favorite genre context. User profile itu menyimpan dan mengelola data profil pengguna mulai dari nama dan juga untuk nama, tapi tidak mengatasi login atau password. Sedangkan favorite genre ini menyediakan data untuk recommendation context yang di rekomendasi anime ini, dan bertugas mengelola daftar genre favorit, tidak bertugas memberikan rekomendasi anime. Untuk profil pengguna ini termasuk ke dalam supporting subdomain. Lalu untuk yang keempat itu ada review komunitas dan rating, di mana konteksnya juga hanya ada satu, review konteks menampilkan kumpulan review dan memungkinkan pengguna membuat review terhadap suatu anime. Ini termasuk ke dalam generic subdomain karena kita hanya akan mengambil data dari luar. Lalu autentikasi dan login, ada login konteks untuk login, validasi username dan password ya, tidak mengatasi registrasi akun baru. Sedangkan registrasi konteks di sini memungkinkan pengguna membuat akun baru pada platform. Dan untuk autentikasi dan login ini termasuk generic subdomain juga karena di luar sana sudah banyak API-API yang dapat digunakan untuk autentikasi dan login. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian desain model domain, di mana saya telah membuat diagram desain model domainnya yang berfungsi menggambarkan aliran informasi yang terdapat pada sistem platform Anime Explorer. Sesuai yang tadi saya jelaskan ya, core subdomainnya di sini ada pencarian dan rekomendasi, supporting ada profil pengguna, dan generic ada review dan rating, review rating dan autentikasi dan login. Alurnya bagaimana? Di sini ketika pengguna memanfaatkan registration context untuk registrasi akun, dia dapat melakukan login. Setelah dia login, dia akan masuk ke dalam user profile context untuk dapat mengatur konfigurasi lainnya ya pada profil akun gitu ya. Setelah dia mengatur misalnya di sini favorite genre,
ada favorite genre itu ketika pengguna memilih genre anime apa saja yang menjadi favoritnya atau kesukaannya. Itu akan masuk ke dalam konteks favorite genre konteks. Favorite genre konteks ini akan memberikan data genre kesukaan kepada recommendation konteks, di mana recommendation konteks ini kemudian akan memberikan judul anime ke anime info konteks untuk mendapatkan detail-detail anime supaya dapat ditampilkan kepada pengguna nantinya. Lalu yang kedua itu di situ ada mulai dari searching. Ketika pengguna melakukan searching, dia akan memanfaatkan filter konteks. Ketika melakukan filtering dan juga sorting, kemudian akan dilempar ke discovery konteks, yang mana di sini review konteks akan mengarah memberikan data rating dan review kepada discovery konteks. Discovery konteks ini akan menampilkan daftar anime yang sesuai dengan pencarian, filtering, sorting ataupun searching yang dilakukan oleh pengguna berdasarkan masukan. Kemudian akan diberikan judul animenya ke anime info konteks untuk mencari anime dengan judul yang sama dan menampilkan detail-detail informasi terkait animenya. Ini sesuai yang saya jelaskan tadi, ada terbagi menjadi 3 proses registrasi sampai masuk ke dalam akun, lalu pengisian genre favorit, dan terakhir untuk yang searching. Setelah diagram keterhubungan subdomain ditentukan, maka entitas dan value object dari setiap unit konteks sudah dapat ditentukan. Entitas itu adalah objek domain yang memiliki ID, identitasnya tetap, dan biasanya disimpan dalam suatu database. Sedangkan untuk value object itu adalah objek yang tidak memiliki identitas, namun memiliki informasi penting yang dapat menunjang proses dari sistem atau platform itu sendiri. Untuk entitas yang terdapat pada platform ini itu ada user, di mana dia merupakan representasi akun aja ya. Atribut utamanya ada user ID, username, password. Dia terkait kepada user profile konteks. Kemudian untuk anime itu sendiri adalah konten anime yang ditampilkan. Dia atributnya ada anime ID, judul, gambar, dan sinopsis. Dia terkait dengan discovery konteks. Untuk favorite genre merupakan genre yang disukai oleh suatu user, ada favorite ID, user ID, dan genre. Dia terkait dengan favorite genre konteks. Dan yang 2 terakhir ini adalah review dan rating, di mana yang satu merupakan komentar, yang satu merupakan rating terhadap suatu anime. Ini bisa dilihat, dan dia berkaitan dengan review konteks. Berikutnya adalah daftar value object yang terdapat pada platform Anime Explorer. Sesuai yang disebut tadi, untuk value object ini mereka nggak punya ID, tapi mereka merupakan objek yang tidak memiliki identitas, tapi memiliki informasi yang penting. Contohnya di sini ada genre, dia merupakan label kategori animenya, itu ada nama genre, atributnya. Kalau judul itu merupakan judul anime aja, dia isinya teks. Kalau timestamp itu waktu kejadian suatu hal, di sini atributnya itu date time atau waktu ya. Kalau rating value di sini nilai rating numerik 1 dari 1 sampai 10, yang skornya itu integer atau float sebenarnya. Oke, dalam pengembangan sistem platform Anime Explorer ini terdapat beberapa keuntungan dan tantangan yang dihadapi ketika mengaplikasikan domain driven design pada platformnya. Keuntungannya diantaranya ada struktur sistem jadi lebih terdefinisi dengan lebih jelas. Karena bounded konteks membantu memahami batasan tanggung jawab bagian-bagian sistem sehingga meminimalisir ambiguitas sistem. Contohnya kalau filter konteks ya udah fokusnya pada filtering dan sorting anime aja. Dia nggak ngurusin tampilan informasi anime. Lalu yang kedua itu ada sistem memiliki skalabilitas cukup tinggi. Karena setiap bounded konteks sudah terdefinisi, jadinya setiap bagian itu jadi modular atau terpisah-pisah atau loose coupling, sehingga dapat dikembangkan menjadi layanan yang terpisah atau microservice dengan mudah. Contohnya recommendation konteks dapat dikembangkan dengan algoritma machine learning misalnya. Tapi dia nggak perlu mempengaruhi kinerja konteks lainnya karena dia itu udah modular. Lalu yang ketiga itu ada memudahkan integrasi publik. API publik. Aplikasi DDD ini membantu menjaga alur data dari API publik pihak ketiga sehingga tetap terstruktur ya. Misalnya dari API yang digunakan di sini ada nanti dibahas, tapi contohnya di sini ada API Jikan, dia akan hanya masuk ke discovery konteks dan mendistribusikan ke konteks lain sesuai kebutuhan konteks. Gitu. Lalu selain keuntungan juga ada tantangan-tantangan yang dirasakan dalam pengembangan platform. Di antaranya itu perencanaan awal sistem memakan cukup banyak waktu, kayak mendesain domain, menentukan subdomain, dan menentukan boundary konteks membutuhkan analisis yang cukup mendalam untuk masing-masing bagiannya. Sehingga proses ini cukup kompleks jika dibandingkan dengan membuat aplikasi secara sederhana langsung gitu ya. Bikin program langsung gitu kan beda ya. Lalu yang kedua itu ada komunikasi antar boundary konteks harus teratur. Karena setiap konteks berdiri sendiri, maka pertukaran datanya itu harus jelas mekanismenya. Contohnya ketika menggunakan domain event atau API internal, maka akan menambah kompleksitas komunikasi alur informasi sistem supaya dia tetap jelas dan tidak belibet gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada domain driven design tidak selalu efisien untuk sistem berskala kecil. Jika platform masih pada tahap awal atau baru pada prototipe sederhana, maka penerapan DDD ini terlalu mendetail dan mungkin terasa menjadi overkill atau berlebihan untuk sebuah sistem yang masih prematur atau berukuran atau berskala kecil gitu. Sehingga terkadang tidak dibutuhkan DDD. Lalu pada soal nomor 2, kita mulai ke bagian API publik dan visualisasinya. Sesuai dengan kebutuhan platform digunakan 3 buah API berkaitan dengan data informasi anime. Di sini ada Jikan API, dia untuk menarik data top anime dinamis dan dipakai juga pada fitur searching anime berdasarkan nama judulnya. Dia bentuknya itu bakal hasilnya dalam card gallery. Lalu untuk analis GraphQL, dia akan menarik data rating per tahun seputar anime. Dia akan ditampilkan dalam bentuk chart atau grafik. Dan yang terakhir ada AnimeChan API, dia menarik data quote anime ditampilkan dalam bentuk quote section.
Berdasarkan API yang ditentukan tadi, ini adalah diagram integrasi platform dengan public API-nya. Jadi dari si frontend itu sendiri dia langsung mengambil fetch data dari 3 buah API publik sesuai penjelasan tadi. Yang satu ke Jikan API untuk data anime, lalu Analyst GraphQL API untuk rata-rata rating anime per tahun, lalu yang terakhir ada Anime Chan API untuk quote-nya itu ada karakter dan judul anime. Berikut merupakan visualisasi penggunaan API publik langsung pada platform Anime Explorer sesuai dengan API publik yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Contohnya di sini ya. Di sini saya telah membuat visualisasinya. Kayak Naruto di sini ada di searching gitu ya. Dan dia akan keluar hasil seperti ini, card gallery. Ini merupakan hasil dari fetch data Jikan API. Lalu yang kedua di sini ada visualisasi Analyst GraphQL untuk grafik seputar data anime. Di sini bisa dilihat ya. Ini adalah data hasil dari fetch data hasil dari si Analyst GraphQL dan dimanfaatkan untuk membentuk sebuah grafik. Di sini average anime rating per year. Jadi rata-rata rating anime per tahunnya gitu. Mulai dari keseluruhan anime per tahunnya. Untuk yang atas memanfaatkan Jikan API juga karena dia masalah genre. Jadi menghitung top 10 anime genre itu yang mana aja gitu. Ya paling banyak. Ternyata komedi paling banyak gitu. Lalu di sini ada visualisasi si quote-nya. Quote ini menggunakan Animation API yang tadi, Animation API. Lalu yang bawah ini Anime Recommendation juga menggunakan Jikan API. Berikut adalah source code yang memungkinkan hasilnya seperti itu ya. Sudah saya bold dan juga underline untuk bagian mana API itu muncul. Itu Jikan muncul 3 kali, yang sisanya 1 kali. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3, di mana saya akan membahas konteks mapping dan juga interaksi subdomain dengan bounded konteks. Dari subdomain yang telah diidentifikasikan pada bagian jawaban 1B atau yang subdomain tadi, maka dipilih 2 buah bounded konteks yang memerlukan interaksi paling banyak. Di sini yang dipilih itu, yang saya pilih adalah favorite genre konteks dan juga recommendation konteks. Favorite genre konteks ini, dia interaksinya menyimpan genre favorit pengguna untuk kemudian digunakan oleh recommendation konteks. Sedangkan si recommendation konteks, dia akan membutuhkan data tentang genre favorit pengguna dari favorite genre konteks untuk menghasilkan data rekomendasi pada beranda pengguna. Berdasarkan 2 buah konteks tersebut, dilakukan analisis terkait skenario bisnis nyata, pemilihan konteks mapping pattern, dan juga domain eventnya untuk memfasilitasi interaksi. Oke, yang pertama di sini ada bisnis skenario. Dia adalah cerita nyata yang menggambarkan kapan dan bagaimana 2 buah subdomain harus saling berkomunikasi dalam sistem. Dari 2 buah boundary konteks tersebut yang tadi disebutkan, dapat dibuat skenario bisnis yang nyata, di mana kedua boundary konteks tersebut berinteraksi. Contohnya skenario-nya gini, misalnya penggunanya registrasi lalu login ke dalam akun. Setelah itu dia bakal masuk ke pengaturan akun dan mengubah bagian genre favorit. Jika mulai menambahkan genre-genre yang disukainya, kan jadinya dia menyimpan ke pengaturan tuh. Nah, si sistem akan menyimpan data genre favorit tersebut ke database lalu menyampaikannya ke boundary context recommendation context untuk diproses dalam oleh ini ya. Jikan API juga memanfaatkan Jikan API untuk mengambil daftar anime dengan genre yang sesuai, sehingga sistem akan mengurutkan daftar anime tersebut berdasarkan tren, rating, dan juga popularitas anime dan menampilkannya ke pengguna pada halaman beranda platform Anime Explorer. Lalu yang berikutnya ada konteks mapping pattern, di mana menjelaskan hubungan kerja sama antara 2 buah bounded konteks. Dari beberapa jenis pattern yang tersedia pada studi kasus ini, yang paling cocok itu adalah pattern Open Host Service (OHS). Alasannya itu karena profil pengguna itu bertindak sebagai penyedia data yang dapat dipanggil untuk digunakan datanya oleh boundary konteks lainnya. Sedangkan si rekomendasi itu bakal jadi kliennya karena membutuhkan data namun tidak mengubah atau mengontrol domain profil pengguna. Dan juga hanya mengkonsumsi data melalui endpoint. Ya ini yang dijelaskan tadi ya, cocok karena 2 buah tim berbeda kalau mengembangkan kedua modul. Contohnya profil user tidak perlu berubah karena bagian rekomendasinya berubah karena udah modular gitu ya, jadi terpisah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa OHS ini paling cocok gitu. Karena yang satu jadi penyedia ininya, yang satu jadi kliennya. Oke, yang terakhir ada domain event, adalah notifikasi yang menunjukkan bahwa adanya sesuatu yang penting terjadi dalam sebuah domain tertentu. Tujuannya itu untuk memberitahu subdomain lain secara loose coupling atau keterkaitan rendah, mengurangi ketergantungan antara modul dan membuat sistem menjadi lebih fleksibel ketika ada penambahan fitur pada platform. Umumnya berisi nama event dan juga data penting yang dibawanya. Pada kasus ini yang cocok itu kalau di boundary konteks tadi ketika ada perubahan preferensi genre pengguna contohnya. Nah, di sini perlu dibuat event seperti ini. Nama eventnya user preference updated contohnya. Dan dia datanya itu ada user ID untuk identitas pengguna yang berubah preferensinya, lalu favorite ID favorite genre yang mengalami perubahan, ada genre daftar genre terbarunya yang menggantikannya, timestamp itu waktu pembaruan terjadinya perubahan. Dan event tersebut bertujuan untuk memberitahu rekomendasi konteks bahwa preferensi pengguna pada salah satu akun telah berubah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atau update pada rekomendasi konteks yang kemudian jika dipasang itu, maka si rekomendasi animenya akan otomatis selalu diperbarui pada platform setiap kali pengguna atau suatu pengguna mengubah preferensi genrenya pada platform Anime Explorer.
Oke, sekian penjelasan laporan UTS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.